Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, selamat datang di Rofi NS YouTube channel. Ini adalah YouTube pertama aku dan video yang pertama aku buat. Dan kali ini aku akan sharing ke kalian semua mengenai cerita perjuanganku melawan jerawat selama 10 tahun. Dan ini adalah keadaan kulit terakhir aku. Memang tidak terlalu mulus, tapi lebih better, lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi nanti di akhir video akan aku kasih foto-foto perjalananku dari tahun 2011 sampai dengan 2020, mulai awal aku jerawatan sampai dengan sekarang. Dulu waktu SMP sampai dengan SMA, wajahku termasuk kulit yang hormonal, dimana jerawat akan muncul ketika waktu PMS. Kemudian setelah PMS itu selesai, masa haidnya selesai, jerawat akan hilang sendiri dan mengering. Awal mula aku jerawatan itu tahun 2011 ketika aku lulus SMA dan memasuki waktu kuliah. Di sini aku ketemu kakak angkatan yang cantik-cantik, kulitnya bersih, bagus gitu. Karena memang dari SMP sampai SMA aku tidak pernah menggunakan skincare, tidak mengenal skincare sama sekali. Lembab pun tidak, hanya pakai bedak Viva itu aja. Udah berangkat ke sekolah gitu. Dan waktu masuk kuliah kaget dong ya, melihat kakak angkatan yang cantik-cantik, kulitnya bagus-bagus. Akhirnya aku belilah produk. Kemudian dengan produk itu aku nggak tahu caranya bersihin muka yang bagus kayak gimana. Setiap hari aku pakai produk itu. Dulu waktu SMP sama SMA aku tidak pernah pakai namanya pelembab ataupun namanya skincare. Cukup pakai bedak tabur Viva, udah gitu aja aku langsung berangkat sekolah. Nah, ketika memasuki di dunia perkuliahan, tepatnya di tahun 2011, aku mulai pakai produk entah itu produknya milik Pixi, Latulip ataupun dan lain sebagainya. Itu aku coba, Pond's, aku coba semua karena aku lihat kakak angkatanku yang cantik-cantik, kulitnya bersih, bagus, aku kepengen. Akhirnya semua produkku coba. Pertama satu-satu, nggak semua langsung aku tempel ya, satu-satu produk Pixi aku coba tanpa tahu caranya cuci muka yang bagus kayak gimana, tanpa tahu harus pakai, memang kalau foundation itu bersihnya susah, jadi harus pakai susu pembersih dan toner. Aku nggak tahu itu. Kemudian sabun muka, sabun badan jadi satu, handuk pun jadi satu, antara handuk badan sama handuk muka aku jadiin satu. Dan akhirnya setelah aku coba produk P, aku tumpuk. Kemudian aku nggak tahu caranya bersihin muka yang bagus kayak gimana. Kemudian handuk badan pun sama handuk wajah. Akhirnya muncul jerawat. Hari demi hari, minggu demi minggu, seperti itu terus. Aku nggak tahu caranya bersihin muka yang bagus kayak gimana. Akhirnya jerawat. Aku pikir mungkin aku nggak cocok pakai produk ini. Oke, aku beralih ke produknya Latulip. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, bukan bermaksud menjelek-jelekan suatu produk, tapi memang pengalaman pribadi aku menggunakan produk tersebut. Kalau untuk Latulip, untuk pemakaian pelembabnya aku nggak berani karena sudah wajah sudah mulai muncul jerawat, kemudian juga teksturnya nggak lembut, udah mulai muncul beruntusan seperti itu. Jadi aku cuma pakai pelembab gelnya Latulip, kemudian bedak taburnya Latulip, kemudian waktu malam aku pakai obat jerawatnya Latulip. Nah, obat jerawatnya Latulip ini sangat bagus karena ketika muncul jerawat ya, dia belum matang, kasih obat totalnya Latulip 1-2 gitu, keesokan harinya dia akan matang. Kemudian kasih lagi sampai 3 hari kalau nggak salah, itu udah better lah, udah bagus gitu. Jerawat yang matang itu sudah pecah sendiri, terus kering gitu. Tapi karena memang obatnya bagus, kemudian untuk cuci mukaku kurang bersih, memang aku dasarnya males, jerawat tetap masih ada. Aku kira tetap gak cocok pakai Latulip. Aku ganti lagi produk sampai akhirnya aku merasakan titik jenuh.
wajahku gitu-gitu aja. Aku udah kehabisan uang. Waktu itu aku memasuki dunia perkuliahan, nggak kalangan orang berada juga, jadi udah stuck di situ, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya beralih ke obat herbal. Mulai pertama pakai jeruk nipis. Perih banget waktu kena jerawat, karena memang keadaan kulit aku itu porinya sudah mulai besar ya, sudah mulai besar pori-porinya. Kemudian jerawatnya kadangan aku potekin, aku pencet-pencetin, akhirnya dia timbul luka. Dan pas kena luka itu perih banget, sakit banget, aku nggak kuat. Itu aku pakai jeruk nipis 2 atau 3 hari gitu, akhirnya aku nggak kuat. Beralihlah aku pakai air hangat sama tomat dikasih gula. Kalau tomat dikasih gula itu ngaruh ke kulitku, dia mengurangi bekas jerawatnya. Dan kalau untuk air hangatnya mungkin nambah pori-poriku membesar ya. Nggak tahu, memang bener-bener nggak tahu namanya skincarean itu kayak gimana, itu nggak tahu. Kemudian memang waktu itu bener-bener bodoh banget, nggak tahu banget caranya menghargai muka itu kayak gimana. Semuanya aku pakai, semuanya aku tempelin gitu. Jadi udah jerawat nggak sembuh, tambah semakin parah. Kemudian adalah muncul lagi, cari-cari lagi obat namanya benzolat. Ini juga bagus untuk kulit berjerawat, khususnya di muka aku ya. Kembali lagi di muka aku, ini bagus banget karena ketika aku kasih benzolat, dia keesok harinya langsung kering, kemudian pecah. Kalau nggak pecah, meskipun dia beruntusan, besoknya biasanya dia kalau mau mateng, kalau nggak ya dia kering gitu, nggak muncul ke permukaan lagi. Kemudian setelah pakai itu, karena memang jerawat gak sembuh-sembuh ya, karena memang masih dengan yang sama, handuk dengan muka sama badan pakai yang sama. Kemudian cuci muka itu tetap pakai sabun yang sama, belum berubah juga. Akhirnya setelah ketemu benzolat, stuck, udah capek, udah berhenti, udah semua hal aku coba. Oh, ada satu lagi, aku pakai alkohol 70% ke muka aku. Tujuannya nggak tahu, aku nggak cari nggak cari ke Google atau kemana. Udah pokoknya aku tampol tak aja ke muka, dan menurut pemikiran aku itu bisa menetralkan wajah aku gitu, menurutku. Tapi ternyata nggak ngaruh ke muka aku gitu. Kemudian setelah itu aku capek, aku benar-benar berhenti, dan semuanya pasti akan ada jawabannya di waktu yang tepat. Akhirnya pertolongan Allah pun datang. Akhirnya gitu ya, setelah penantian panjang itu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memasuki 2015, waktu aku KKN. Di KKN ini aku ketemu temen KKN ku, dia itu mulanya jerawatan. Dia cerita sih ke aku, dia tuh mulanya wajahnya jerawatan. Akhirnya dia bisa sembuh karena dia pergi ke klinik isi di kota waktu aku kuliah tersebut. Akhirnya aku izin sama ibuku, aku udah teracuni ya sama udah capek pakai produk ABC, sudah capek pakai produk herbal pun juga aku udah capek. Jadi akhirnya aku pergilah itu ke klinik LBC ketika aku udah izin ya, telepon sama ibuku, pergi ke sana. Dan ini untuk buktinya ya, ini membernya dari tahun 2014 nih, 2014 ya. Aku pergi ke sana, aku pakai konsultasi dulu ke dokternya. Setelah konsultasi, katanya sebelum itu aku cari-cari dulu dong di Google ya. Waktu itu di Google kelihatannya bagus klinik ini. Kemudian aku berangkat deh. Setelah berangkat ke sana, aku konsultasi sama dokternya. Setelah konsultasi sama dokternya, disarankan untuk ambil 2 paket sekaligus, yaitu facial sama peeling. Dan alhasil alhamdulillah akhirnya bersih, yang benar-benar bersih, termasuk bekas dan jerawatnya pun hilang. Tapi nggak hilang seketika ya, tapi bertahap. Lagi-lagi harus proses bertahap, nggak langsung hilangnya instan.
tetap harus melalui proses gitu ya. Kemudian nah ini udah bagus, udah better, waktu magang pun udah pede, ketemu cowok pun udah pede, waktu kuliah pun nggak pakai ditutupi dulu itu. Pas aku jerawatan bener-bener aku tutup gitu, gini jerawatan gini jilbabnya, biar pokoknya gimana biar jerawatnya itu nggak kelihatan. Dan kalau pas foto pun itu aku harus nyembunyiin jerawatku, gimana entah gimana, filternya itu harus bagus, pokoknya filternya harus nggak apa-apa, udah nggak kelihatan hidungnya, filternya maksimal nggak apa-apa, asalkan jerawatku ketutupan gitu, saking nggak pedenya sama wajah aku waktu itu gitu ya. Terus habis itu setelah 2014 aku ke klinik LBC, alhamdulillah cocok. Setelah cocok akhirnya magang sampai dengan tahun 2015, akhirnya lulus kuliah. Dan di sini cobaan baru untuk kulitku datang lagi, karena memang aku ada di daerah ya, di desa, tempat tinggalku di desa. Kemudian untuk mencari kerja juga, pertama kulitku better, bagus. Kemudian coba-coba krim lagi, karena setelah happy 1 tahun dengan wajah yang bersih menurutku ya, udah jerawat bisa dikontrol, akhirnya lulus kuliah happy dan memasuki dunia cari kerja. Di sini kulit masih better, masih bagus karena nggak kembali ke klinik. Kemudian krim mulai habis, cuci muka pun mulai habis, mulai cari produk, karena memang kalau di klinik LBC sendiri pembeliannya harus langsung ya, nggak boleh online, kecuali waktu pandemi seperti ini klinik LBC menyediakan pembelian online. Waktu dulu 2014-2015 belum bisa pembelian online, jadi kita harus ke sana, atau enggak gitu kita bisa just tip ke teman kita. Dan waktu itu keadaan ekonomi juga mepet banget, kemudian tempatnya juga jauh, jadi udahlah pakai produk di sini aja gitu kan. Kulit udah better, udah baik-baik aja, udah nggak gimana-gimana, oke lah pakai produk di sini. Pakai produk di sini 1-2 bulan, oke, 3 bulan udah muncul lagi jerawat. Dan buruknya tanganku selalu pencet-pencet jerawatnya. Setelah itu aku pengen kayak dulu lagi gitu, pas waktu cari kerja, jadi biar pede. Akhirnya aku klinik lagi, ke klinik A, B, C. Setelah stuck, aku udah bingung mau gimana lagi sama wajahku. Keadaan LBC jauh gitu kan, jauh dari tempat tinggalku. Akhirnya aku nemu tweet di Twitter kalau pakai sabun kojisan itu bisa ngilangin bekas dan mengurangi jerawat. Aku tergiur kan ya dengan produk seperti itu, dengan treatnya yang bagus gitu. Oke, akhirnya aku beli. Kojisan aku campur pakai produknya NA. Awal perih aku lanjutkan karena memang katanya itu mungkin lagi awal adaptasi kulitnya aja, habis itu nanti kulitnya akan better. Oke, aku lanjut. Setelah itu kulit perih, makin perih. Akhirnya setelah nggak lama dari itu, nggak sampai 7 hari, kulit radang, jerawat besar-besar muncul semua. Aku mulai panik, aku bingung, aku datang ke klinik yang A. Mungkin banyak salah produk, mungkin produknya dicampur. Iya sih, memang aku campur, kesalahan aku juga ya. Akhirnya aku berhenti pakai produk NA, aku berhenti juga pakai kojisan. Tapi kojisan itu bagus banget untuk mengatasi kulit belang. Kapan-kapan aku buatin videonya ya, video tentang review tentang kojisan untuk memutihkan badan. Itu efektif banget, bagus banget untuk memutihkan badan ya. Tapi kalau untuk muka aku nggak nyaranin, karena memang di kulit aku dia nggak bagus. Tapi kalau di kulit kalian memang bagus, bisa dilanjut nanti ya. Oke, kita lanjut ke waktu wajahku breakout, dan ini breakoutnya lebih parah dari waktu aku kuliah kemarin, bener-bener parah banget. Dan ini aku pakai kerjaku di pelayanan, aku harus melayani customerku di setiap harinya. Aku nggak pakai masker, memang aku sengaja nggak pakai masker. Aku pengen tahu reaksi customerku kayak gimana gitu loh kalau wajahku jelek gitu. Seorang customer service, jerawatan gitu. Setiap
aku ke depan gitu melayani customer, mbak pakai produk ini, mbak pakai produk itu, aku cuma iya bu gitu, senyum. Itu aku frustasi karena udah aku kasih produk apapun udah nggak cocok, alami pun udah nggak cocok. Akhirnya aku pergi ke klinik yang lebih terkenal, LR, di salah satu kota besar. Nggak ngefek, udah 2 bulan nggak ngefek. Oke, akhirnya aku udah frustasi, dan di sini aku sempat gagal ta'aruf sama seseorang dengan wajah seperti itu. Aku maklumlah, pertemuan pertama sudah ketemu orang tua, dan akhirnya dia memutuskan untuk go away dari aku. Dia pergi. Aku sadar diri, mungkin aku nggak baik untuk dia, mungkin aku di situ titik terendah aku akhirnya fokus untuk membenahi diri aku, fokusnya ke kulit aku, gimana caranya biar aku bisa glow up lagi untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Setidaknya untuk diriku sendiri, ketika aku ngaca aku bisa tersenyum, nggak nangis lagi, kapan jerawatku hilang, nggak kayak gitu. Akhirnya aku putuskan untuk kembali ke klinik LBC lagi. Aku kira wajahku nggak bisa sembuh, dan ternyata akhirnya alhamdulillah setelah 6 bulan muka sudah better, udah bisa pelayanan dengan PD, dan untuk customer juga udah nggak nanyain pakai produk ini atau nyaranin pakai produk ini dan itu, nggak dibully lagi sama keluarga juga. Dulu waktu masih jerawatan, ih kenapa kulitnya gitu, gitu. Begitu akhirnya aku bisa sembuh ketika kembali ke klinik LBC setelah 6 bulan. Itu aku ngikutin rangkaian sama persis kayak dulu waktu zaman kuliah, pakai 2 rangkaian, facial sama peeling. Dan ini aku pilihnya pakai yang super peeling, yang paling tinggi, rasanya perih dan sakit banget. Rencananya setelah corona ini aku mau roller, soalnya pori-pori aku besar gitu, aku mau ngecilkan pori-pori, katanya sih pakai roller gitu ya. Mungkin ada teman-teman arek-arek di sini yang mungkin sudah pernah melakukan perawatan roller atau punya pengalaman tentang roller, boleh dibagi di sini ya, nanti di-share di kolom komentarnya, aku mau tahu gitu. Penasaran juga bagus atau enggak, atau memang recommended, dan mungkin ada tipsnya kayak gimana, nanti boleh di-share di sini ya, di bawah. Dan ini adalah cerita perjuanganku melawan jerawat selama 10 tahun. Akhirnya bisa sembuh, alhamdulillah. Kemudian untuk para pejuang jerawat di luar sana, tetap semangat, yakin kalian bisa sembuh, yakin kulit kalian bisa kembali sedia kala juga. I love you all. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Atau ada kritik, saran, atau kalian pengen aku buat video apa, juga boleh di-share di kolom komentar gitu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesok maneh ya rek.